Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. baik lagi di channel Robani Media Tama bersama podcast Bang Ustadz Said. Mantap nih Ustadz, kayaknya pindah-pindah tempat dulu nih. Asik juga ya. Asik juga, hijau Kita ya. di Suasana sadu. Kafe daerah Tapos ini. Betul, enak nih soalnya. Depok. Hijau. Dekat rumah Ustadz juga kan ya. Asik. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita diskusi makin cair Ustadz ya. Insya Allah. Jadi kita akan terus melanjutkan series podcast Bang Ustadz Said untuk membedah buku Cahaya Hidup Muslim. Nah, CHM. CHM. Oke. Jadi ini kita akan bedah babnya cukup banyak dan kemarin kita sudah membahas tentang adab membaca Al-Qur'an. Iya, sudah. Nah, Podcast yang lalu ya. betul. Sekarang kita akan bahas tetap dengan Al-Qur'an saat ini. Masih kita tema akan bahas tentang temanya Al-Qur'an. itu adalah kewajiban muslim terhadap Al-Qur'an. Nah, di dalam buku ini ada 5 poin saat ya. Ya. Nah, mungkin Ustadz ini bisa akan membedah satu-satunya nih 5 poin tersebut agar kita meresapi maknanya nih kata Al-Qur'an. Nah, Ustadz, poin pertama nih, mencintainya. Nah, ini cinta ini waduh, sebuah bahasa yang ini ya, apa ya? Bahasa yang menarik buat Betul, selalu menarik teman-teman dibahas. Gen Z, milenial, Betul. tema cinta Karena itu. cinta tema itu tidak yang- ada habisnya saat itu Ya. kan ya. Nah, maksudnya apa Benar Sat? sekali. Mencintai Al-Qur'an nih. Apakah beda dengan yang lain tentunya? Nah, itu gimana Sat? Ya jadi gini, cinta itu kan tumbuh ketika seorang memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang dia cintai. Ya, bahasa Arabnya namanya ma'rifah. Nah, maka ketika kita ingin memiliki hati yang mencintai Al-Quran, maka perlu namanya ma'rifatul Quran. Apa sih ma'rifah kita terhadap Quran? Sejauh mana sih pengetahuan kita tentang Al-Quran? Nah, dalam buku ini itu diberikan pendahuluan satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 15 sampai 16. Ya, ada di buku ini tercantum ayatnya. Mari kita simak ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Kalau kita renungkan arti dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi yang dimaksud cahaya dalam ayat ini tentu dalam makna yang majazi atau kiasan. Kan makna itu ada makna kiasan, ada makna hakikat. Kalau cahaya dalam makna hakikinya ya seperti kita lihat lampu ini. Ya kan? Di ruangan ini ada lampu terang bercahaya. Nah, itulah cahaya lampu, makna hakiki. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan juga namanya cahaya. Ya. Dari zatnya. Nah, cahaya yang dimaksud itu adalah cahaya kiasan. Ya. Nah, untuk kemudian melengkapi agar cahaya dengan makna kiasan itu juga bisa dirasakan, maka ditambahkan oleh Allah fasilitasnya yaitu wa kitabum mubin, kitab yang menjelaskan yaitu Al-Qur'an. Ya. Nah, kenapa kita harus mencintai Al-Qur'an? Karena kita akan dapat 3 benefit dari Al-Qur'an. Ya. Yang pertama adalah yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya, dengan kitab itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keredoannya di jalan keselamatan. Jadi, kenapa kita harus mencintai Quran? Karena Quran lah yang akan memberikan kita jalan keselamatan. Subulas salam dalam ayat ini. Kita mendapatkan subulas salam kalau kita mengikuti Al-Quran. Kemudian benefit yang kedua, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnih. Dan dengan kitab itu pula, dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Ya, gelap gulita itu disebut zulumat, zulumat kezaliman. Kezaliman itu ya apa namanya pelanggaran nilai-nilai dalam kehidupan dari aturan yang telah Allah tetapkan. Itu zulumat itu. Ya. Nah kemudian ya diarahkan dari gelap gulita kepada cahaya. Jadi
Yang tadinya dia tidak mengerti bagaimana menjalankan hidup, jadi bisa mengerti dan memahami. Dan yang benefit yang ketiga, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya. Dan dengan kitab itu pula, dengan Al-Quran itu pula, dengan izinnya Allah akan menunjukkan ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Sehingga inilah 3 benefit yang didapat oleh seseorang ketika dia meningkatkan ma'rifahnya, pengetahuannya terhadap Al-Quran, dan dengan itu insya Allah dia akan mencintai Al-Quran. Ya, itu yang pertama Bang Fadil ya. Oke, jadi ya ibarat Quran nih, ini tuh ibarat kalau kita berpergian peta kehidupan. Betul, roadmap. Ya, betul. Kenapa cintai? Karena inilah yang memberikan kita petunjuk, ya kan? Betul. Kita harus pahami, kita cintai saja. Ya. Nah, poin yang kedua, Ustaz, ini membaca Al-Quran. Nah, maksudnya ini, Ustaz, membaca Al-Quran ini, apakah kita ada sebuah anjuran tertentu, misal harus 1 halaman sehari atau yang keren? Targetnya? Iya, ada yang komunitas one day one juice, atau ada yang pelit juga kadang cuma setengah halaman berupa Al-Quran. Nah itu sebenarnya kalau kita sebagai muslim baik tuh ada patokan tertentu guys ya, kewajiban gitu baca Quran sehari. Baik. Jadi di buku ini pula langsung diberikan motivasi tentang membaca Al-Quran itu. Bahkan Allah mengajak dari sesuatu yang paling ringan, paling mudah, ya, paling kita rasakan sesuatu yang kita enteng menjalankannya, kita mudah menyanggupinya. Maka Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20, ya, Allah cuma memerintahkan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tuh, yang mudah dulu kuncinya, apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini sesungguhnya merupakan bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hambanya mau dulu untuk memulai membaca Quran. Nggak ditargetkan harus berapa-berapanya, harus segini, harus segitu. Malah Nabi mengatakan dalam hadis, sebaik-baiknya amal adalah yang penting continue, walaupun dia sedikit-sedikit bertahap. Begitu. Jadi kenapa demikian? Karena tentu saja Islam ya diturunkan bukan untuk menjadi beban ya. Sehingga sesuatu yang dalam ajaran Islam itu yang penting dia menjalankannya dengan cinta, dengan senang, dengan suka dulu ya. Betul. Nanti kalau dia sudah merasakan nikmatnya, dia akan tambah lagi gitu. Jadi tentang membaca Al-Quran, Bang Fadil, ya ini tidak ada keharusan target-target yang ditetapkan. Ya. Yang penting dia merasa ringan untuk menjalankannya, mudah untuk menjalankannya. Nanti secara bertahap pun insya Allah dia akan bisa meningkatkan sendiri. Betul. Ya, kualitas dan kuantitas bacaannya. Nah makanya yang didahulukan di buku ini adalah mencintai Quran ya. Betul. Karena kalau ada cinta, kayaknya mudahnya itu mudah-mudahan banyak gitu ya. Iya, jadi itu kata kuncinya. Keywordnya itu pokoknya cinta dulu. Cinta dulu. Emang semua kalau cinta selalu aja nikmat aja buat saja. Betul. Cinta itu nggak datangi sehari dia udah menyimpan kerinduan. Betul, Ustaz. Ustaz, jazakallahu khair. Kita akan lanjutkan di bab selanjutnya. Jadi bagi teman-teman yang pengen sambil asik, sebenarnya teman-teman pegang bukunya sambil nonton video ini, jadi lebih asik. Benar. Gitu. Jadi sambil tadabbur juga, tadabbur bukan gitu. Iya. Nah, teman-teman bisa cek mungkin nanti di Telegram atau gimana, nanti saya sematkan di link description Ustaz. Oh, boleh. Iya. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf jika salah kata. Jangan lupa komen, di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.